agar kami ulangi mas sampai selesai ya episode kali ini. Silahkan Bapak. Keren ini acaranya PTA, dan materi-materi itu bisa Penggugatnya Bapak. Potas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali di acara kesayangan kita ini, yaitu Potas, Podcast PTA Semarang. Bersama saya Aisyah. Kali ini kita mengundang narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Maskur MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga, semoga sehat selalu. Sudah siap Bapak berbincang-bincang dengan kami di sini? Insya Allah siap, Mbak. Oke, baik Bapak. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang prosedur persidangan. Jadi, bagi Sobat Potas yang ingin mengajukan perkara di pengadilan, bisa tonton sampai selesai ya episode kali ini. Selanjutnya, mari kita awali podcast kita kali ini dengan mendengarkan bersama-sama penjelasan dari narasumber kita tentang materi prosedur persidangan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang sangat super sekali, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa, khususnya saya bisa hadir dalam acara yang keren ini, acaranya PTA, yaitu acara yang disebut Potas. Potas ini bukan sembarang potas, bukan seperti potas yang selama ini kita kenal, karena ada juga benda yang dinamakan potas ini. Potas ini merupakan singkatan dari Podcast PTA Semarang. Jadi Podcast PTA Semarang disingkat menjadi Potas. Sebelumnya telah hadir beberapa sumber sebelum saya, telah menyampaikan berbagai materi, dan materi-materi itu bisa pemirsa lihat di website PTA maupun YouTube. Di sana pemirsa bisa memahami segala materi, berbagai materi yang berkaitan dengan peradilan agama. Kali ini saya akan menyuguhkan atau akan membawakan materi yang sangat sederhana. Materi yang sangat sederhana itu maksud saya yaitu tentang prosedur persidangan atau tahapan-tahapan persidangan. Saya sebut sederhana karena materi ini saya maksudkan untuk masyarakat awam. Masyarakat awam yang jauh di pedesaan sana yang belum mengerti betul tentang bagaimana proses persidangan. Seringkali ditanyakan kepada saya atau kepada yang lain juga, orang awam itu suka bertanya begini, Pak, kalau sidang perceraian itu berapa kali? Atau berapa lama? Mungkin dia terpengaruh oleh teman-temannya, di mana teman-temannya yang pernah berperkara di pengadilan agama. Temannya yang satu katanya sudah cerai sidangnya hanya 2 kali. Yang satu lagi karena pernah cerai di peradilan agama, katanya sidangnya sampai berkali-kali, bahkan sampai 10 kali. Nah, mereka jadi bingung, jadi menanyakan kepada saya sebagai orang peradilan berapa kali persidangan. Sesungguhnya kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya sebagai orang peradilan, itu juga harus menjelaskan dengan panjang lebar. Secara sederhana, prosedur persidangan itu dapat saya kemukakan sebagai berikut, yaitu pertama kali perdamaian atau mediasi, kedua kali pembacaan surat gugat, kemudian dilanjutkan dengan jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Itu secara singkat tahapannya begitu. Tapi dalam praktek itu mesti ada hambatan-hambatan yang dari tahap ke tahap itu harus
ditunda. Nah, untuk itu kami akan mencoba untuk membahas bagaimana sih sesungguhnya yang terjadi dalam persidangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu kami akan mencoba memulai pembahasan ini mulai dari sidang pertama. Sidang pertama ini misalnya hari ini tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 12 Desember. Tentu saja sebelum sidang itu mereka sudah daftar, bayar, dan lain sebagainya. Tapi itu proses berperkara. Yang kami bahas di sini adalah prosedur atau proses persidangan. Tadi saya katakan misalnya sekarang sidang pertama hari Kamis tanggal 12 Desember. Sidang pertama itu ada beberapa kemungkinan. Satu, bisa jadi kedua belah pihak tidak hadir. Itu seringkali juga terjadi. Nah, dalam hal kedua belah pihak tidak hadir, tentu saja tidak ada yang diperiksa. Oleh karena itu, ketua majelis harus menunda persidangan. Tapi sebelumnya memeriksa dulu relas panggilan, apakah sudah dipanggil atau belum. Tapi dipanggil atau belum, karena tidak ada yang hadir, maka sidang harus ditunda seminggu kemudian. Kemungkinan kedua, bisa jadi yang datang hanya penggugat saja, sedangkan tergugat tidak hadir. Nah, dalam hal demikian, majelis hakim pertama kali menasihati. Kalau menasihati tidak berhasil, kemudian majelis hakim biasanya memeriksa identitas penggugat yang hadir itu. Kenapa diperiksa identitas? Untuk memastikan bahwa yang hadir itu penggugat yang sebenarnya, bukan orang lain. Jadi untuk menghindari salah orang, maka diperiksalah identitas. Kemudian karena tergugat tidak hadir, maka sidang ditunda sekali lagi sampai minggu ke depan. Minggu depan itu misalnya, tapi kemungkinan ketiga ada tadi. Ada kemungkinan ketiga, yaitu dua-duanya hadir. Kalau dua-duanya hadir, itu identitas kedua belah pihak akan diperiksa. Setelah itu, maka majelis hakim mendamaikan. Kalau tidak mendamaikan, majelis hakim akan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi. Jadi ini yang kita pakai kemungkinan yang ketiga, yaitu dua-duanya hadir, di mana hakim mendamaikan, kemudian hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi. Mediasi itu dilakukan oleh pihak ketiga, baik dari hakim pengadilan agama itu sendiri, tapi yang jelas bukan hakim sebagai pemeriksa perkara, tapi hakim lain, atau bisa juga oleh mediator dari luar yang mempunyai sertifikat. Nah, untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak melakukan mediasi, biasanya sidang ditunda 1 minggu paling cepat. Kalau dalam aturan itu 30 hari. Tapi di sini kadang-kadang dalam prakteknya bisa seminggu, bisa juga 2 minggu. Nah, dalam penundaan ini mereka melakukan mediasi dengan seorang mediator. Tujuan utamanya yaitu bagaimana usaha semaksimal mungkin supaya kedua belah pihak itu tidak jadi bercerai. Begitu. Kalau mediator ini sudah selesai mendamaikan atau memberi solusi dan mereka tetap pada pendiriannya masing-masing, kemudian mediator ini membuat laporan kepada ketua majelis bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil. Kemudian sebelum hari sidang berikutnya itu, mediator menyerahkan hasil atau laporan mediasi kepada majelis hakim, tentu saja biasanya melalui panitera pengganti. Kemudian sidang kedua berarti sudah mediasi. Sidang kedua katakanlah dua-duanya hadir.
Kalau dua-duanya hadir, majelis hakim pertama-tama menanyakan kepada para pihak tentang hasil mediasi. Kemudian ketua majelis membacakan laporan mediator tentang hasil mediasi. Kalau ternyata dalam laporan mediator itu mediasinya tidak berhasil, kemudian majelis hakim atau ketua majelis kembali mendamaikan. Jadi majelis hakim mendamaikan itu tiap kali persidangan dalam hal perceraian. Mendamaikan, kalau tidak berhasil baru sidang dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa materi. Kenapa tertutup untuk umum? Karena masalah perceraian ini masalah keluarga yang tidak boleh diketahui orang lain karena banyak rahasia keluarga di sana. Setelah tertutup untuk umum, kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat. Tetapi yang membacakan surat gugat ini bukan hanya ketua majelis, bisa juga hakim anggota, bisa juga oleh penggugat sendiri. Asal jangan dibacakan oleh tergugat. Nah, setelah gugatan dibaca, ini ditanyakan kepada penggugat sendiri apakah ada perubahan tentang gugatan itu. Kalau tidak ada perubahan, kemudian ditanyakan kepada tergugat. Apakah tergugat sudah memahami tentang isi gugatan? Kalau sudah, ditanyakan lagi, apakah saudara sudah siap dengan jawaban? Nah, di sini seringkali tergugat menyatakan atau menjawab belum siap dengan gugatan. Terus kita masih menanyakan lagi, apakah dijawab secara lisan atau tertulis? Nah, kalau jawaban itu secara tertulis, tentu saja pada hari itu tergugat belum siap dengan jawabannya. Oleh karena itu sidang ditunda lagi minggu berikutnya. Dengan maksud supaya tergugat menyiapkan jawaban untuk disampaikan pada sidang berikutnya. Kemudian sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian ketua majelis menunda sidang berikutnya sampai dengan misalnya tanggal Kamis depan itu tanggal berapa itu? Tanggal 25 misalnya, 26. Nah, tibalah pada hari sidang tanggal 26 itu. Di sini katakanlah dua belah pihak hadir. Di sini kan acaranya untuk jawaban tergugat. Tetapi setelah dibuka sidang itu, ketua majelis seperti biasa mendamaikan kedua belah pihak. Apabila mendamaikan juga tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, kemudian tergugat dalam kesempatan itu menyerahkan jawaban, kemudian jawaban itu dibacakan. Setelah dibacakan, apakah ada perubahan? Kalau tidak ada, ditanyakan lagi kepada penggugat. Karena penggugat ini mempunyai hak lagi untuk menjawab kembali yang seperti biasanya disebut replik. Dalam hal jawaban secara tertulis ini biasanya pada hari itu belum siap dengan jawaban tertulis karena harus dibuat dulu jawab atau repliknya. Nah, kemudian sidang dinyatakan terbuka dan ditunda pada minggu berikutnya atau sidang keberapa itu, mungkin sidang keempat atau ketiga itu. Katakanlah sampai sidang berikutnya, di mana kedua belah pihak biasa hadir, kemudian sidang dibuka, kemudian seperti biasa, ketua majelis mendamaikan kedua belah pihak. Kalau tidak bisa damai, kemudian baru ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum. Nah, setelah dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian tergugat menyampaikan penggugat menyampaikan repliknya. Replik diserahkan kepada ketua majelis, kemudian dibacakan, kemudian ditanyakan lagi kepada tergugat apakah siap dengan dupliknya, karena tergugat juga mempunyai kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan jawaban terhadap replik penggugat, yaitu yang dinamakan duplik. Nah, seperti biasa karena baru tahu pada hari itu, maka pada hari itu juga
tergugat belum siap dengan dupliknya karena harus dibuat secara tertulis di rumah. Oleh karena itu sidang ditunda lagi pada sidang berikutnya untuk memberi kesempatan kepada tergugat menyampaikan dupliknya. Tentu saja sebelum ditunda ini sidang dinyatakan terbuka untuk umum, karena penundaan itu harus dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, sampailah kepada sidang berikutnya. Taruhlah pada sidang berikutnya itu kedua belah pihak hadir. Seperti biasa, ketua majelis mendamaikan kedua belah pihak. Kalau tidak berhasil mendamaikan, kemudian ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum. Di sana baru tergugat menyampaikan dupliknya. Seperti sidang yang sebelumnya duplik dibacakan, kemudian kalau sudah tidak ada perubahan, kemudian ketua majelis menyatakan bahwa sidang tahap jawab menjawab itu dinyatakan selesai, kemudian menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu acara pembuktian. Biasanya pada tahap ini penggugat belum siap dengan bukti-buktinya. Oleh karena itu sidang dinyatakan terbuka, kemudian ditunda lagi pada sidang berikutnya untuk memberi kesempatan kepada penggugat menyampaikan bukti-buktinya. Nah, kemudian kita sampailah pada sidang yang berikutnya. Nggak tahu sidang keberapa itu ya, sidang ke-7 atau berapa. Katakanlah sidang ini penggugat dan tergugat hadir. Seperti biasanya ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak. Kalau usaha mendamaikan itu tidak berhasil, kemudian baru sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, karena agenda pada hari ini sidang untuk pembuktian, biasanya didahului, dimulai dari pembuktian dari pihak penggugat. Kalau penggugat sudah siap dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi, maka diperiksalah pada saat itu. Bukti surat biasanya terdiri dari fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi KTP dan lain sebagainya, sesuai yang sudah dipersiapkan oleh penggugat. Kalau pada hari itu juga penggugat sudah siap dengan saksinya, maka akan diperiksalah saksi-saksi dari penggugat. Baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, keterangan dari saksi penggugat itu akan ditanyakan bagaimana tanggapan tergugat tentang bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Kalau tergugat menerima saja, tidak ada pertanyaan, kemudian apabila bukti-bukti dari penggugat itu sudah dianggap cukup, kemudian beralih kepada bukti-bukti dari pihak tergugat. Biasanya pada saat itu tergugat belum siap dengan bukti-buktinya. Oleh karena itu sidang dinyatakan terbuka dan ditunda kembali pada sidang berikutnya untuk memberikan kesempatan kepada tergugat menyampaikan bukti-buktinya. Nah, kemudian kita sampailah pada sidang berikutnya itu, katakanlah kedua belah pihak hadir. Seperti biasa, ketua majelis mendamaikan kedua belah pihak. Kalau tidak berhasil, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kemudian ditanyakanlah tentang bukti-bukti yang disiapkan oleh tergugat. Itu biasanya sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, yaitu berupa surat-surat maupun saksi-saksi. Setelah selesai, kemudian biasa ditanyakan kepada penggugat bagaimana tanggapannya terhadap saksi-saksi yang diberikan oleh pihak tergugat. Kalau penggugat menerima saja, maka sudah selesai pembuktiannya, dilanjutkan dengan kesimpulan dari kedua belah pihak. Kalau kesimpulan dari kedua belah pihak itu pada hari itu juga disampaikan secara lisan, maka pada hari itu juga bisa ditanyakan tentang kesimpulan dari para pihak. Tapi seringkali juga kesimpulannya itu disampaikan secara tertulis. Nah, kalau disampaikan secara tertulis, otomatis sidang ditunda kembali.
Sebelum penundaan biasa ketua majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian ditunda pada sidang berikutnya, biasanya 1 minggu, untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan. Nah, sampailah pada sidang berikutnya lagi, katakanlah kedua belah pihak hadir, seperti biasa ketua majelis mendamaikan. Kalau tidak berhasil, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian masing-masing menyampaikan kesimpulannya, kesimpulan penggugat maupun kesimpulan tergugat. Nah, setelah dibacakan kesimpulan itu, kemudian sidang dinyatakan tertutup, kemudian ditunda untuk musyawarah majelis atau pembacaan putusan pada minggu berikutnya. Sampailah pada kita sidang berikutnya, dan dalam ini ketua majelis katakanlah sudah bermusyawarah, dan mungkin juga sudah menyusun putusan. Nah, kemudian ketua majelis membacakan putusan itu, dibacakan misalnya berapa halaman, 10 halaman atau 15 halaman, dibaca sampai selesai. Misalnya gugatan cerai itu dikabulkan, maka akan dijatuhkan talak 1 dari tergugat kepada penggugat. Nah, kalau atas putusan itu, terutama tergugat itu tidak banding, maka surat cerai baru bisa dikeluarkan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, yaitu selama 14 hari setelah dibacakan putusan, setelah hari berikutnya. Tapi kalaupun penggugat ini tidak terima dan menyatakan banding, ada waktu 14 hari sejak hari berikutnya sampai selama 14 hari. Kalau melewati 14 hari, berarti bandingnya nanti akan tidak diterima. Jadi demikian proses persidangan yang terjadi di Pengadilan Agama tentang sidang perceraian dalam acara jawab-menjawab secara tertulis. Demikian barangkali secara singkat yang dapat saya sampaikan tentang prosedur atau tahapan-tahapan persidangan di Pengadilan Agama tentang masalah perceraian. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan materi mengenai prosedur persidangan. Sangat informatif sekali bagi sobat Potas yang ada di rumah. Oke, saya ada beberapa pertanyaan nih Bapak, mengenai tadi materi yang Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu bagaimana apabila berdasarkan relas panggilan ternyata tergugat sudah tidak ada di alamat yang tercantum Bapak dalam surat gugatan atau sudah pindah. Itu bagaimana Bapak? Oh ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus. Jadi memang seringkali terjadi juga bahwa saat sidang pertama tergugat itu tidak hadir. Setelah ketua majelis memeriksa relas tergugat, kemudian di sana ada catatan dari panitia, dari jurusita pengganti, bahwa tergugat sudah tidak bertempat tinggal di situ lagi. Nah, di sini ketua majelis biasanya menanyakan kepada penggugat, apakah penggugat sekarang tahu di mana adanya tergugat berada. Sebab gugatan itu, alamat tergugat itu bukan alamat berdasarkan KTP, tapi alamat berdasarkan senyatanya di mana tergugat itu berada atau berdiam. Tapi kalau penggugat itu tidak tahu di mana, sementara ini belum tahu, maka majelis hakim akan memberi kesempatan kepada penggugat untuk mencari alamat. Kalau alamat tergugat sudah diketahui oleh penggugat bahwa tergugat berada di kampung A misalnya, maka ketua majelis memerintahkan kepada penggugat untuk merubah alamat tergugat dalam surat gugatan. Begitu. Nanti tergugat akan dipanggil melalui alamat yang diberikan oleh penggugat tadi.
Akan tetapi seringkali juga bahwa penggugat ini tidak berhasil menemukan alamat tergugat. Padahal dia sudah berusaha kemana-mana. Nah ini biasanya kalau memang sudah mentok, tidak ada jalan lain, tidak ada keluarga, sahabat lainnya yang mengetahui keadaan tergugat, maka biasanya tergugat itu dinyatakan sebagai alamatnya tidak diketahui. Oleh karena itu dianggap gaib dan sidang berikutnya akan ditunda selama 4 bulan. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya, jika tergugatnya itu Bapak tidak pernah hadir di dalam persidangan, itu apakah perkara tersebut masih bisa untuk diputus Bapak? Oh ya. Jadi bagaimana kalau tergugat sama sekali tidak pernah datang di sidang Persidangan. pengadilan? Oke. Apakah perkara ini diputus? Ini berkaitan dengan pertanyaan dari yang awal-awal saya sampaikan. Jadi ada orang yang 2 kali sidang putus, katanya begitu ya. Iya. Jadi ada kalanya begini, ada kalanya tergugat itu ada di alamat yang dipanggil itu, tapi dia sengaja tidak hadir karena merasa rumah tangganya sudah bagaimana gitu ya. Dia sengaja. Sidang pertama tidak hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut dan tertib. Kemudian ketua majelis memerintahkan lagi kepada jurusita pengganti untuk memanggil tergugat sekali lagi. Panggilannya memang resmi dan patut, karena memang orangnya ada, hanya sengaja tidak datang. Nah, karena sudah 2 kali dipanggil secara berturut-turut dengan panggilan yang patut, maka diperiksalah gugatan itu, dibacakan. Setelah dibacakan, karena tentu saja nasihat dia, karena tergugat tidak ada, tidak datang, maka itu tidak ada mediasi. Baik. Kemudian pada waktu itu juga bisa jadi penggugat sudah menyiapkan saksi-saksinya, sekaligus diperiksa saksi-saksi, kesimpulan dan lain sebagainya. Kemudian pada hari itu juga sidang kedua itu bisa diputus. Putusannya namanya putusan perstek, putusan baik. tanpa hadirnya tergugat. Jadi bisa diputus kalau memang orangnya betul-betul ada, sudah dipanggil 2 kali berturut-turut, dan gugatan penggugat itu beralasan dan ada bukti-bukti. Nah, bisa 2 kali sidang putus tanpa sama sekali tergugat menghadiri sidang. Oke. Begitu, iya. Kalau semisal putusan tersebut si penggugatnya ini tidak terima Bapak, maksudnya dengan putusan tersebut, apakah perkara tersebut bisa diajukan upaya hukum banding Bapak? Yang siapa yang tidak terima tadi? Penggugatnya. Penggugat, Iya, bukan tergugat. penggugatnya Bapak. Penggugat kan mengajukan cerai. Iya. Dan dia misalkan putusannya itu tidak sesuai sama yang dia harapkan. Oh, Iya. begitu. Oke, terus kemudian dia bisa atau tidak mengajukan upaya hukum, atau sebaliknya kalau misal tergugatnya yang tidak pernah hadir di persidangan ini tadi, bisa nggak Bapak mengajukan upaya hukum banding? Jadi kalau gugatan tadi yang perstek 2 kali sidang tadi, Iya. kemudian putusannya dikabulkan, kalau dikabulkan mestinya yang tidak puas kan tergugat. Iya. Nah, tergugat dalam hal ini tidak bisa banding upayanya mengajukan perlawanan atau perset Iya. ke pengadilan itu juga. Begitu. Jadi namanya perset. Perset. Oh iya. Meneruskan perkara yang dulu, perkaranya tetap sama dengan nomor perkara yang diajukan oleh penggugat atau istrinya. Oke. Tetapi kalau putusan itu ditolak, Iya. tentu saja penggugat yang tidak menerima biasanya. Mm-mm. Kalau penggugat yang begitu biasanya upayanya banding. Oh iya. Berarti bisa ya Pak dilakukan upaya hukum banding Ya, untuk penggugat yang penggugat ya. Oh ya, oke Bapak. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Tadi kan Bapak menjelaskan hambatan-hambatan persidangan itu ada beberapa. Salah satunya itu dari hakim itu sendiri, Bapak. Itu maksudnya bagaimana, Bapak? Ya, jadi banyak hambatan yang memperlama jalan sidang, yaitu diantaranya kehadiran para pihak, kemudian caranya jawab menjawab, apakah tertulis, apa secara lisan. Kalau tertulis tentu lebih lama. Ada juga hambatan dari hakim. Sebetulnya hakim sendiri itu ingin perkara itu cepat selesai, karena di sana ada asas
sederhana, cepat, sederhana, dan biaya ringan, kan begitu ya. Iya, Iya. betul. Tapi hakim sebagai manusia kadang-kadang ada keperluan cuti, kadang-kadang sakit, kadang-kadang ada yang keperluan yang tidak bisa diingatkan, sehingga hakim berhalangan datang. Kalau yang berhalangan datang itu, yang berhalangan itu hakim anggota, itu biasanya bisa diganti oleh hakim yang lain untuk melengkapi majelis 3 orang itu. Tapi kalau yang berhalangan itu ketua majelis, maka sidang bisa lanjut, akan tetapi salah seorang dari anggota itu melakukan sidang sendirian khusus untuk menunda persidangan. Oke, baik. Begitu, jadi sidang yang ditunda kalau ketua majelisnya berhalangan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir ini Bapak. Oh, iya, monggo. Bagaimana kalau pihak penggugat itu berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Bapak? Apakah prosedur pengajuan perkaranya sama atau berbeda Bapak? Oh iya, terima kasih. Iya. Sesungguhnya pegawai negeri itu ada aturan sendiri tentang perkawinan dengan istri kedua, perceraian, dan lain sebagainya. Kalau pegawai negeri itu terikat dengan aturan itu. Oleh karena itu, idealnya sebelum pegawai negeri itu mengajukan gugatan, itu sebelumnya harus mendapatkan surat izin dari atasannya yang berwenang. Tapi kalau sebagai tergugat yang pegawai negeri, itu tergugat itu harus mendapatkan surat keterangan dari atasan yang berwenang. Oke. Akan tetapi dalam prakteknya seringkali terjadi seorang pegawai negeri, misalnya seorang ibu-ibu pegawai negeri mau mengajukan gugatan ke pengadilan, dia belum mendapatkan surat izin. Kemudian sidang pertama hakim mengetahui bahwa ini penggugat sebagai pegawai negeri dan belum ada surat izin. Iya. Nah, maka hakim akan menunda persidangan itu dengan waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mendapat surat izin. Misalnya katakanlah 6 bulan. Kalau sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian penggugat tidak juga mendapatkan izin, ini ada 2 pilihan. Penggugat bisa mencabut gugatannya atau penggugat bisa meneruskan gugatannya dengan membuat surat pernyataan bahwa dia bersedia menanggung akibat atau risiko dari tidak adanya surat izin tersebut. Itu. Jadi begitu, memang harus ada surat izin dari atasan. Demikian. Oke. Terima kasih Bapak. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada episode kali ini, kami silahkan Bapak untuk memberikan closing statement untuk episode kali ini Bapak. Ya, terima kasih. Jadi dari apa yang telah saya jelaskan tadi, diharapkan masyarakat mengerti tentang prosedur persidangan, bahwa persidangan itu tidak semudah itu, dan tidak ada lagi masyarakat yang bingung menanyakan sidang itu berapa kali. Nah, tadi kan saya katakan ya, berapa kali sih Pak? Apa bisa 2 kali putus? Nah, jadi sekarang masyarakat sudah bisa memahami sendiri kapan atau berapa kali sidang itu bisa diputus, khususnya sidang perceraian. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada episode Potas kali ini. Semoga ilmu dan informasi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik Sobat Potas, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe akun YouTube Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar kami dapat selalu menyajikan informasi menarik seputar dunia peradilan. Keirian membeli selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.